Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau kita saat ini masih bisa bicara dengan uang yang cukup di tangan kita, di kantong kita, barang-barang yang cukup, mungkin relatif mudah. Tapi kalau kita melihat angka kemiskinan, kalau hanya angka saja Bang, 10% itu mungkin kecil. Tapi kalau kita lihat nominalnya, itu kan berarti sekitar 25-26 juta. Betul. 26 juta orang miskin itu kan sesuatu yang sangat berbahaya ini sebetulnya. Angka yang betul-betul tidak kecil. Nah, dan seperti kata Leo, ini bisa berbahaya untuk keamanan, iya, untuk sosial ekonomi, sosial maupun orang-orang itu bisa ribut karena lapar. betul. Ketika orang ribut karena agama itu tidak sampai ada hal yang mungkin akan mengubah begitu banyak hal. Gitu. Bisa ada perubahan. Orang ribut karena urusan-urusan ideologi tertentu juga. Yeah. Tapi kalau soal lapar, ini urusan penting. Nah itu dia, tadi kan kita sudah lihat Pak Jokowi sebagai presiden, Betul. itu sudah saya bilang menyergah lah ya, menyergah menteri-menteri untuk kemudian bekerja lebih cepat, mengucurkan dana lebih cepat, karena tadi saya ingat 75 triliun dikatakan Pak Jokowi, baru 1,5% pada saat marah itu yang dicairkan. Nah tapi pertanyaannya adalah begini Bang, ini kan birokrasi yang kita sudah kenal panjang begitu jalurnya ya. Di tengah kondisi yang saat ini, ketika kita menurunkan kemiskinan, tadi Bang Don katakan butuh tahunan, tapi hanya dalam waktu 3-4 bulan kembali miskin dalam jumlah yang bahkan lebih besar daripada yang diturunkan mungkin, ini bisa tidak bergerak cepat? Ya masalahnya kan memang di birokrasi itu. Yeah. Semua menteri juga mengeluhkan itu, apalagi mereka yang datang dari swasta gitu. Tetapi kan ini harus jalan. Kalau perintah presiden tadi itu ya, yuk harus jalan. Gitu. Yeah. Ini tidak boleh dianggap biasa. Nah persoalannya apakah birokrasi ikut terbawa oleh itu? Anda jadi menterinya, itulah tugas seorang pemimpin. Tidak pernah bisa disalahkan yang bawah-bawah. Tetapi karena Anda sudah dipercayakan sebagai pemimpin, bagaimana saja jalan. Bansos harus jalan. Misalnya, apalagi soal kesehatan untuk dana itu harus jalan. Yeah. Gimana caranya? You are the leader. Kan? Dan kemudian presiden mengatakan ini tidak biasa. Gitu. Yeah. Nah sekarang problemnya adalah kalau itu tidak biasa, lalu apa? Kan tadi kita bilang apakah cukup reshuffle? Menurut saya harus lebih dari sekedar reshuffle. Kalau dilakukan? Harus dilakukan. Sampai sekarang kan belum ada reshuffle itu, belum ada, Bang. tapi saya mendapatkan kabar bahwa kemungkinan itu akan ada. Akan ada sebuah tim. Yeah. Sekarang Leo bayangkan kalau ada gugus tugas nasional penanganan COVID di bawah Pak Doni Monardo, rasanya untuk gugus tugas untuk pemulihan ekonomi itu juga perlu diadakan. Bisa diadakan? Mestinya diadakan. Kalau tidak, itu terlalu biasa. Saya sih dapat kabar bahwa itu akan ada. Dan saya sudah mendapatkan nama-nama. Dan saya mengkonfirmasi salah satu nama mengatakan iya gitu. Tetapi kan belum tahu persis kapan. Tapi mestinya dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya begini Bang. Termasuk untuk mengatasi kemiskinan tadi. Nah itu dia, pertanyaannya begini Bang. Ketika organisasi terlalu banyak, kan dikatakan big giant cannot dance. Ketika terlalu gendut, birokrasi yang sekarang sudah ada itu kan menjadi masalah. Apakah kemudian misalnya kalau ada tim khusus, katakanlah begitu, untuk memulihkan ekonomi nasional, akan efektif atau tidak? Karena kalau kita bicara sebelum pandemi Bang, ada 16 paket deregulasi kebijakan menurut pengusaha tidak jalan. Ada online single submission, pendaftaran izin baru, itu banyak tidak sinkron dengan dinas-dinas. Nah ini kalau ada tim baru Bang, misalnya begitu, apa kemudian bisa menyelesaikan masalah? Saya cukup optimis bahwa kalau bicara soal tim semacam gugus tugas untuk pemulihan ekonomi, saya rasa, dugaan saya itu akan bisa jalan. Kita belajar dari gugus tugas nasional penanganan COVID. Itu Pak Doni itu menurut saya, dengan keadaan tenang seperti itu, tentu ada masalah-masalah, cukup banyak masalah, tetapi jalan pada akhirnya dan jalan bagus. Survei membuktikan bahwa publik puas dengan kinerja gugus tugas gitu. Tidak puas dengan pelaksanaan tugas pemerintah untuk melakukan menyelesaikan masalah COVID-19, tetapi terhadap gugus tugas itu reputasinya bagus di mata publik. Saya berharap kalau tim ini akan dibentuk, saya sih melihat kemungkinan akan sukses seperti itu juga akan ada gitu. Tentu akan ada masalah. Cuman problemnya kan pertanyaan lebih jauh, apa yang mau dikerjakan? Sekali lagi menurut saya kalau kemiskinan ini
sudah sampai pada tingkat itu, tidak ada pilihan. Itu harus diselesaikan. Dan menurut saya orang selalu bicara tentang apa sih yang diperlukan. Quantitative easing. Duit itu harus ada di publik. Apalagi yang diperlukan? Udah bansos. Apalagi yang harus sampai ke publik. Di negara-negara maju yang punya uang cukup, itu kan ada subsidi gaji pada karyawan, termasuk swasta, supaya tidak nganggur, supaya kemudian juga mereka bisa berbelanja. Bahkan pengangguran pun di beberapa negara kan dikasih itu subsidi. Betul. Nah, kita kan nggak bisa, tetapi menurut saya kali ini tidak bisa tidak. Gitu. Kalau mau memutar ekonomi, Leo kan reporter senior dan anchor senior untuk ekonomi. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita berpusat pada konsumsi domestik. Dan kalau tidak ada uangnya, apa yang bisa dibeli? Ini soal putar-memutar seperti itu, dan kemudian menurut saya orang akan sampai pada tingkat ini kita perlukan sekarang ini. Kalau tidak, kita juga tidak akan kemana-mana. Ruang kita terlalu sempit. Kalau tidak quantitative easing, mau pinjam itu ngutang terlalu banyak. Kan gitu, juga susah. Dan bicara utang kan biasanya sensitif, Bang. Banyak orang mengatakan, wah pemerintahan ini bisanya kerjanya utang-utang saja. Pertanyaannya begini, Bang. Bagaimana rencana yang baik ini, orang-orang yang sudah dibentuk atau akan dibentuk, itu benar-benar efektif kemudian mengentaskan ataupun mengangkat orang yang miskin menjadi kurang miskin. Tapi tahan dulu, kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita melanjutkan diskusi, Bang Don, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Pemret, Pak Don Bosco. Selamat pagi Pak Vence. Silakan Pak Vence, bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Begini Bung Leo, sebetulnya itu saya kadang-kadang ketawa. Persoalannya kan begini, itu sudah dianggarkan di dalam APBD untuk 1 tahun berjalan. Nah, kalau kita ambil contoh tadi, seperti apa yang Pak Jokowi marah-marah, ada satu kementerian yang dianggarkan 75 triliun untuk tahun anggaran. Ini baru terserap 1,35%, berarti baru terpakai sekitar 3-4 triliun, Bung Leo ya. Nah, ini pertanyaannya, kok kenapa tidak ada realisasi di dalam anggaran yang diusulkan? Dan ini saya kira ini bukan saja kementerian yang salah, tetapi pemerintah di daerah, yaitu yang adalah perpanjangan tangan dari kementerian itu sendiri yang embalelo. Tetapi Pak Don Bosco, saya melihat bahwa ini kan tahun-tahun politik. Jadi kemungkinan besar mendekati Desember itu akan meroket itu penyerapan anggaran. Ya, karena ini karena pilkada begitu maksudnya Pak Vence ya? Karena pilkada begitu ya, untuk mengambil hati orang begitu? Iya, kira-kira begitulah, karena ini sudah menjadi budaya, menjadi tradisi. Nanti lihat saja, saya bisa sanksikan bahwa Bung Leo nanti lihat bahwa penyerapan mendekati tanggal 9 Desember, wah akan meroket. Karena ini ini yang jadi persoalan. Tetapi intinya Pak Don Bosco, mestinya ada koordinasi yang harus dijalankan antara kementerian, yaitu pemerintah pusat dengan daerah, agar supaya apa yang sudah dianggarkan dalam APBD betul-betul itu dilaksanakan sesuai dengan usulan, dan ini adalah rasa tanggung jawab. Nah, itu kira-kira Bung Leo, Pak Don Bosco. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, Bung Don. Ya, sukses buat Metro. Silakan Bu. Topik hari ini menarik sekali ya. Menahan lonjakan kemiskinan itu, ini di situasi pandemi COVID. Memang kita sudah melihat ini ujungnya sampai kapan kita semua masih belum tahu dan belum bisa mengira-ngira. Dalam arti kita tiap hari mengupdate. Jadi kita melihat juga masyarakat yang semakin ada yang tertib, ada yang tidak tertib. Itu kan dampaknya ke sana gitu loh. Kalau semakin tidak tertib akan semakin panjang. Jadi memicu lonjakan kemiskinan itu udah pasti itu. Tapi masyarakat di Indonesia, kita sendiri akan melihat Pak, bahwa masyarakat itu kan ada dua model ya. Ada yang boros, ada yang tidak boros. Jadi kalau orang yang memang masyarakat yang sudah biasa dengan manajemen keuangan rumah tangganya dengan baik, itu insya Allah masih bertahan ya, dalam arti bertahan. Kalau dia memang menerapkan protokol kesehatan yang tidak perlu keluar, apalagi dia lebih efisien dan efektif menangani keuangannya. Tapi bagi orang-orang yang dulunya memang sudah
cari 1 hari, buat 1 hari. Nah itu yang jadi concern buat pemerintah. Seperti apa yang sudah dilakukan sekarang kan bantuan kepada ekonomi kelas bawah ya. Nah itu akan semakin panjang. Mudah-mudahan memang ke depan ini kalau Presiden sudah menyentil kementerian, terus masyarakat juga harus ditindak tegas Pak. Kalau memang tidak mengikuti protokol kesehatan, karena itu akan berbahaya buat bangsa ini gitu loh. Nah new normal itu sendiri kalau saya lihat dari dulunya kita memang sudah harus lakukan seperti itu kan. Jaga kebersihan, apa itu kan bukan baru sekarang sebenarnya. Hanya memang masyarakat Indonesia itu masih butuh untuk diingatkan karena memang mereka suka lalai. Nah, hikmah yang baik di dalam pandemi COVID ini. Jadi tolonglah masyarakat itu ibaratnya reformasi diri lah. Jadi kalau yang namanya tidak tertib harus tertib dan itu sudah wajib. Nah, dia contohkan kepada generasi muda berikutnya kan seperti itu. Nah, sehingga kita akan cepat menuntaskan ini. Ya mudah-mudahan itu tidak menjadi pemicu yang berkepanjangan ya, doa kita bersama. Saya rasa itu dulu hikmahnya, jadi mereka harus menabung lah, ingat hujan, ingat panas, ingat hari panas, ingat hari hujan, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Di belakang Ibu Agustina ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Kelihatannya terputus. Kita akan mencoba pemirsa berikut. Ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Syahril. Silakan, Pak. Ini solusinya. Ini solusinya. Ya. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menggelontorkan dana sebesar 2,5 juta untuk para pelaku-pelaku ekonomi mikro seperti tukang bakso dan sejenisnya. Sangat berterima kasih sekali. Ya, saran saya pada Presiden, penuhilah kebutuhan dan keinginan usaha kecil mikro ini. Yang pertama, angkat mereka, fungsikan mereka sebagai anak kandung daripada pelaku ekonomi kita ini. Sebagai anak kandung. Caranya bagaimana? Penuhi kebutuhan mereka. Dan yang mereka butuhkan itu adalah untuk mendapatkan dana modal kerja dengan bunga rendah. Ya, modal kerja dengan bunga rendah. Sebuah fakta, hampir 60 juta ya pelaku-pelaku ekonomi kecil ini tersebar di 34 provinsi. Ya, kalau kita masyarakatkan 60 juta itu kepala keluarga kali 4 sudah 240 juta rakyat Indonesia hidup dari rezeki usaha kecil dan mikro ini ya. Untuk itu saya sarankan kepada Presiden, berikanlah mereka pinjaman tanpa jaminan dan bunga rendah. Dan oleh karena itu saya sarankan jangan dana anggaran itu ditempatkan dalam bentuk deposito. Ini permasalahannya, maka pencairan dana itu hanya 1,3%. Kenapa dana itu ditempatkan dalam bunga deposito oleh para mereka yang dipercayakan itu oleh para menteri-menteri itu ya. Jadi saran saya tempatkan dalam bentuk giro. Untuk Bapak ketahui, bunga giro itu rendah. Bunga giro itu rendah apa? Yang pada gilirannya berakibat pada tingkat harga kredit atau cost of global fund-nya rendah. Cost of rendah itu merupakan kebahagiaan bagi para pengusaha kecil. Baik. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Kita sudah menangkap maksud Anda. Selamat pagi Pak. Bang Don, tadi sudah disebut ya bahwa Presiden sudah memberikan 2,4 atau 2,5 juta untuk pengusaha kecil. Di kesempatan yang lain juga Presiden mengatakan pemerintah daerah kalau dilihat ada 170 triliun kurang lebih yang masih disimpan di bank. Nah ini kan kondisi yang extraordinary, luar biasa, harus bertindak cepat. Tapi mungkin Bang, menurut beberapa pejabat, terutama di daerah ataupun di perbankan, mereka mengatakan mereka takut kalau lewat masa pandemi ini, ketika mereka mengambil kebijakan di luar yang seharusnya bisa, atau diskresi kita bilang, nanti dipersalahkan Bang. Ya kalau jujur dan kalau dilakukan secara transparansi mestinya tidak perlu ada alasan. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, tapi menurut saya begini. Bagaimana Bang? Ada dua teman kita yang melihat persoalan ini dengan tajam. Pak Vence tadi soal dana yang kemudian tidak dikucurkan dan kemudian baru akan dikucurkan pada musim pilkada. Karena terkait pilkada itu politisasi bantuan dan menurut saya model seperti ini akan membuat banyak orang menderita. Dan itu memang ada ya? Selama ini kita lihat memang dana dikucurkan menjelang banyak modus untuk menyerahkan bansos itu kan di musim-musim mendekati pilkada. Pemilihan supaya makin populis begitu. Orang selalu bilang hindari politik uang, tapi yang begini juga sebetulnya jenis politik uang dengan cara yang lain. Betul. Ya, tapi itu terjadi. Kedua, Ibu Agustina ya, soal
tingkat ketertiban masyarakat kita. Disiplin Menurut masyarakat, saya ini sangat vital dan sangat urgen untuk kita semua. Kalau kita tidak tertib, sebetulnya kita jangan-jangan memberi kado penyakit dan bisa memberi kado yang pada ujungnya kematian bagi orang lain. Dan kalau kelompok-kelompok masyarakat tidak tertib, itu berarti membuat penyakit ini terus bergulir, bergilir dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu berarti proses pemulihannya lama. Kalau proses pemulihannya lama, itu membuat kita juga akan dikurung lagi, tidak ada kegiatan ekonomi. Betul. Satu, kedua, kita juga tidak bisa dipercaya oleh orang luar untuk datang melakukan investasi di sini. Kalau kita menganggap bahwa pariwisata itu adalah quick yield untuk memasukkan uang ke sini, memulihkan ekonomi, itu akan menjadi sangat susah. Jadi ini bukan persoalan orang lain, itu persoalan kita semua, persoalan kita sendiri dan persoalan penonton yang ada di rumah, persoalan keluarga semua. Kalau tidak tertib, ini akibatnya membuat kita akan lebih lama menderita. Makanya kan saya kira pilihan Presiden Jokowi kan pilih kesehatan, tetapi juga harus produktif. Ini pilihan minus malum, pilihan yang buruk di antara yang buruk-buruk begitu. Mestinya kita kalau punya duit banyak, oleh kita pilih sehat dulu gitu. Lalu baru kemudian kita pilih ekonomi gitu. Tetapi kalau kita pilih sehat, kita tidak punya cukup uang. Oke lah, ini sambil jalan, kita harus jalankan upayakan kesehatannya, tapi juga ekonominya tetap harus jalan. Nah, untuk sehat ini menjadi bagian kita untuk mengambil bagian terbaik yang bisa kita lakukan supaya ini bisa jalan. Masalahnya Bang, katanya begini, kesadaran untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol COVID ini, itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Dan kalau kita melihat masih banyak yang kurang terdidik orang Indonesia, dan akhirnya mereka tidak mematuhi protokol ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa berharap mereka sadar sendiri atau memang pemerintah harus menerapkan satu sistem, ya kalau perlu bahasanya di rotan seperti di India begitu Bang, yang tidak pakai masker, yang tidak mau jaga jarak, atau seperti apa supaya bisa disiplin? Kan ada wacana untuk menindak pelanggar-pelanggar disiplin ini. Itu wacana. Itu kan sudah ada wacana, tapi di beberapa tempat itu sudah dilaksanakan. Misalnya di Surabaya, Ibu Risma suruh orang push up, kan gitu. Tetapi menurut saya sih, ya kita sebetulnya cukup, artinya sosialisasi dan semua orang sudah paham ini sebetulnya. Cuman you bisa jalan apa enggak gitu. Itu dia. Kalau you mau tetap bisa bekerja, ya ikuti saja protokolnya, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan dan seterusnya, jaga jarak. Ya itu harus betul-betul dijaga. Cuman memang tentu menjadi persoalan, misalnya di angkutan umum kita makin terbatas dan seterusnya. Ini juga tidak salah publik juga. Sebenarnya pemerintahan yang baik kan harus menyiapkan public utilities yang juga bagus. Gitu. Ya kita ini akhirnya baru tahu, Leo, kita ada di sisi posisinya baru ada di sini gitu. Tidak seperti Singapura, memang mereka sedikit tidak seperti Singapura, Malaysia yang disuruh tertib, semua tertib gitu. Kita memang besar sekali, seperti kata Leo tadi, itu problem pendidikan kita, problem sikap mental dan seterusnya. Tetapi sungguh mati ini betul-betul elementer dan kita memerlukannya. Kalau kita tidak sadar begini, ini ya kita mempersulit diri kita sendiri, makin lama makin panjang nih. Kita sudah melihat teladan dicontohkan oleh Presiden ketika mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Bang, Perpu, yang untuk memberikan keleluasaan pengambilan keputusan. Itu kan sebenarnya berisiko politis besar kepada seorang Joko Widodo sebagai Presiden. Tapi terus terang saya belum melihat hal yang serupa itu dilakukan oleh menteri-menterinya. Ini kan harusnya segera juga diikuti. Ya, kan ada cerita atau kita kalau nguping di mana-mana di luar situ, memang selalu ada persoalan ketakutan para pejabat untuk mengambil kebijakan. Kita tahu ada trauma masa lalu ketika kebijakan itu diadili. Kebijakan itu dihabisin secara politik. Padahal belum tentu kebijakan yang salah. Yang salah itu adalah pelaksanaannya. Kita misalnya mengerti ketika Ibu Sri Mulyani mungkin traumatis. Ketika bailout Senturi lalu kemudian dianggap bahwa beliau yang bersalah. Arasnya itu ada di situ. Gitu. Memang punya niat jahat begitu ya. Padahal kita sudah tahu siapa tersangkanya, siapa yang mengelapkan uangnya, diputusin secara in absentia. Masuk di akal untuk tidak terlalu berani. Sama seperti kasus BLBI yang sudah bolak-balik. Tapi kadang-kadang kan kita lihat peradilan-peradilan politik seperti ini, itu jadi masalah untuk kita. Peradilan politik ya? Padahal peradilan harusnya hukum, Bang. Iya, kita tanda kutip peradilan politik. Tetapi itu sebabnya menurut saya ketika Presiden Jokowi marah-marah tadi, dia bilang,
itu kan pasang badan gitu. Kalau mau perpu saya keluarkan, kalau mau perpres saya keluarkan. Menurut saya ketika kita menyebut sebuah lembaga baru tadi, saya rasa Presiden mengambil alih tanggung jawab itu untuk kemudian bisa lebih berani mengambil langkah yang konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, masalah akan lebih besar. Yang pasti beberapa orang mengatakan tidak bisa berhasil, Bang. Bagaimana kita memulihkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan kalau itu sampai hanya di presiden dan pemerintahan. Di bagian berikut kita akan bicarakan bagaimana kita masing-masing bisa berkontribusi, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, rencana sudah dilakukan, berbagai strategi sudah disiapkan, sudah dieksekusi juga. Tapi pertanyaannya adalah begini Bang, kalau kemudian di tengah ketidakpastian ini, saya, Bang Don, dan mungkin sekian orang yang masih punya kemampuan untuk berbelanja, takut menghadapi ketidakpastian dan akhirnya nggak belanja, itu kan ekonomi tidak mengalir juga. Nah, apa yang sebenarnya sebagai individu warga negara Indonesia kita bisa lakukan untuk menahan lonjakan kemiskinan ini, Bang? Ya, kita tidak bisa memaksa individu untuk kemudian kamu harus belanja. Orang selalu berpikir tentang uang ketika susah dicari, mengeluarkannya juga betul-betul hanya untuk yang betul-betul penting. Harus ditahan begitu ya? Ya, makanya kan Presiden selalu mengatakan uang itu harus cepat beredar di lapangan. Bansos harus cepat. Saya kira cepat atau lambat, kalau kita mau ekonominya untuk bisa pulih, pada akhirnya kita harus memaksa diri untuk meniru negara-negara maju untuk memberikan subsidi gaji kepada karyawan. Subsidi gaji? Subsidi gaji terhadap karyawan. Itu yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kita tidak terlalu maju. Tetapi menurut saya kalau ada quantitative easing, saya bicara dengan seseorang kemarin, itu bisa dilakukan untuk subsidi gaji. Kenapa diperlukan? Ya kalau asal tidak di PHK ya, supaya menghindari PHK. Kalau tidak PHK kan berarti orang bisa berbelanja. Kalau di tempat kita gitu, bagaimana bisa dapat iklan kalau orang tidak bisa belanja permen? Bagaimana orang bisa belanja lipstik kalau dia tidak punya uang untuk beli lipstik? Gitu. Nah, itu model yang kemudian membuat ekonomi itu sirkuler. Dan ya negara yang harus melakukannya, negara harus melakukannya. Saya rasa bisa dihitung, gitu, bisa dihitung. Tentu ya, yuk lakukan itu atau tidak sama sekali, atau ini penderitaan kita panjang nih, kira-kira begitu. Kalau kita bicara tentang ini kan soal daya beli domestik, dan ekonomi kita kan ditopang oleh konsumsi domestik kan. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu pain sharing memang, pain sharing di antara kita, termasuk soal yang dikatakan oleh Ibu Agusti tadi itu, you disiplin dikit lah, jangan suka-sukanya sendiri gitu. Kalau you misalnya butuh cepat ya harus lebih awal datang ke tempat umum, lalu kemudian jangan sampai kemudian akhirnya berderet-deret dan berebut gitu. Kemudian pemerintah daerah juga harus ya bekerjalah supaya lebih manusiawi pelayanan angkutan umumnya. Gitu. Jangan dikurangi, ya, jamnya juga dibatasi. Menurut saya justru ketika saat begini lebih diperbanyak lebih bagus, kan gitu, supaya kemudian orang mudah akses, jangan sampai kemudian numpuk, karena kemudian itu juga penderitaan kita akan lebih panjang. Di situasi ketidakpastian yang besar seperti ini, Bang, dan juga dalam kondisi yang buruk ya, ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi kita buruk ekonominya, walaupun dibandingkan negara lain relatif lebih baik, selalu terselip masalah moral. Ketika ada diskresi, ada ya sudah kerjakan dulu, nanti kita atur berkasnya belakangan, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di Indonesia mungkin sering, Bang, ada saja ada yang nyelip begitu loh, mencuri dan sebagainya. Nah, memastikan supaya uang-uang darurat ini tidak dikorup juga, bagaimana, Bang? Presiden sudah ngomong itu berkali-kali. Lalu kemudian KPK juga membentuk tim kan, untuk mengawasi bagaimana uang ini berjalan. Menurut saya sih, apalagi sih yang diperlukan? Yang diperlukan itu adalah itikat para pemegang atau pemangku pelayanan publik untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira saatnya kalau bisa lah, ini bukan khotbah mudah-mudahan, Leo. Ya, saat ini ketika banyak orang susah, ada orang berbuat baik termasuk pejabat, mestinya harus berbuat baik untuk kemudian membuat kita semua bisa dilayani dengan lebih baik. Jadi jangan ada bias, jangan ada harassment di situ, jangan ada tindakan untuk memakan uang atau korup di situ. Ya gimana ya, ketika lagi susah begini makan uang untuk orang susah, menurut saya beban dosanya mungkin besar. Ini bukan khotbah, sekali lagi bukan untuk mengkhotbahi, tetapi saya kira keluhan orang di bawah kan seperti itu. Sama seperti Pemda tadi itu menunda
penggunaan anggaran hanya karena menunggu pilkada. Gitu. Momentum jelang pilkada. Iya, tidak boleh dilakukan ya? Ya itu menurut saya sih secara moral itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kalau kita bicara lebih jauh lagi Bang, kita bicara, saya masih ingat waktu krisis 97-98 Bang Don. Itu begitu rupa susahnya sampai ada orang-orang yang akhirnya mendorong supaya kita bisa bergotong royong lebih nyata. Ya. Kalau tidak salah dulu ada yang sampai rame-rame jual emas Bang. Betul. Nah pertanyaannya apakah hal-hal seperti itu, walaupun waktu itu diduga adalah artifisial waktu itu ya, itu juga sudah dilakukan, belum dilakukan, atau memang harus segera dilakukan saat ini? Saya kira ada perubahan bentuk dari kegotong royongan rakyat kita ya, dan itu sangat kita harus apresiasi. Publik itu sangat cepat membantu. Bagaimana kemudian akhirnya dalam sebuah survei memperlihatkan bahwa orang Indonesia itu termasuk high rank, rankingnya tinggi untuk cepat membantu gitu. Dan untuk ukuran kecil kita, dompet kemanusiaan itu, kita tetap buka. Seberapapun orang menyumbang, kita tetap buka. Kenapa? Karena kita tahu pasti ada hati untuk membantu gitu. Saya kira salah satu modal kuat kita adalah modal bagaimana orang mudah membantu satu sama lain ketika saat sulit seperti ini. Makanya memang menjadi tidak bagus atau tidak elok atau tidak patut ketika kegotong royongan yang tumbuh subur di masyarakat ini kemudian dihantui atau diganggu oleh perilaku-perilaku yang tidak proper. Gitu. Ya. Terakhir Bang, sebagai warga negara Indonesia, yang kita bisa lakukan masing-masing apa Bang? Apakah kemudian karena takut, kemudian kita ya sudah tidak belanja makanan misalnya, karena saya mengatakan ke pasangan saya Bang, saya belanja menggunakan ojek online makanan itu bukan sekedar untuk membeli makanan untuk kami, tapi untuk membantu juga tukang ojeknya dan membantu orang yang menjual makanan. Tapi pasangan bilang, wah tapi kan ini masih bahaya nih, corona ini masih banyak begitu. Ini bagaimana Bang? Nah, ya itu hampir terjadi di situasi di keluarga manapun. Saya kira ada hal-hal seperti itu, tapi saya kira kan ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang mestinya tetap harus jalan gitu. Tidak bisa you tahan duitnya gitu. Karena membelanja itu juga membantu banyak orang. Betul. Kan gitu kan jaringannya itu kan banyak, mata rantainya itu banyak. Hari-hari begini memang orang harus bijak berbelanja, tetapi juga tidak berbelanja itu menurut saya untuk mereka yang mampu ya, itu juga mungkin tidak terlalu menolong masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kita butuhkan sebetulnya adalah kemampuan kita untuk selalu bekerja sama di saat-saat sulit. Sekali lagi saat begini penting untuk pain sharing. Betul. Kita harus share derita ini, apa yang bisa dibuat kita lakukan, apa yang mungkin bisa dibuat bersama harus dijalankan dengan sepenuh hati gitu. Baik, semoga apa yang kita lakukan ini berkontribusi ya Bang Don ya untuk kemudian memperbaiki bagaimana kita bisa menahan lonjakan kemiskinan. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Sama-sama Leo. Selamat pagi Bang. Pagi Leo. Pemirsa, pemerintah sudah menyiapkan ratusan triliun untuk menangani pandemi, termasuk terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap ekonomi. Pemerintah juga akan memutakhirkan dan memperluas basis data terpadu kesejahteraan sosial dari 4% menjadi 6% penduduk. Selain lewat bantuan sosial, pengentasan warga dari kemiskinan harus dilakukan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan skala ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekali lagi, mari kita sama-sama berjuang untuk mengangkat kemiskinan di negara kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.